Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ambia, SE MSI, dan Dr. Ukti Ciptawati, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Ilma Rosalin, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Determinasi Makroekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Sumatera, Studi Data Panel dengan Variabel Dummy COVID-19. Nah, kenapa sih saya meneliti kasus ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa pengangguran adalah masalah struktural yang sangat mendasari di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, Pulau Sumatera memegang predikat yang cukup mengkhawatirkan, yaitu wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua setelah Pulau Jawa. Kalau kita bedah datanya di BPS, dari tahun 2018 sampai 2024, angka pengangguran di 10 provinsi Sumatera itu sangat fluktuatif. Puncaknya itu terjadi pada saat tahun 2021 saat pandemi COVID-19 yang menghantam, di mana Kepulauan Riau itu mencatat angka sampai 9,91% di penganggurannya. Jadi menarik karena pasca pandemi juga pada tahun 2024 kecepatan pemulihan pasar tenaga kerja di tiap provinsi berbeda-beda. Ada wilayah yang cepat pulih seperti Riau, tapi ada juga yang masih berjuang. Nah, jadi pada penelitian ini saya menggunakan pengangguran sebagai variabel dependen atau Y-nya, dan variabel independennya ada pertumbuhan ekonomi sebagai X1, upah minimum provinsi sebagai X2, dan indeks pembangunan manusia jadi X3. Dengan variabel dummy COVID-19 yang diberi kode angka 1 itu untuk tahun pada saat pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021, dan angka 0 itu untuk periode normal atau pemulihan. Nah, ada beberapa kejanggalan teoritis dan empiris atau disebut research gap yang melatar belakangi rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama itu ada soal pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Nah, secara teori itu Okun's Law itu mengatakan bahwa ekonomi tumbuh, pengangguran juga harus turun. Tapi di Sumatera ada gejala jobless growth, di mana ekonomi naik tapi lapangan kerjanya minim karena didominasi sektor padat modal seperti pertambangan. Nah, kedua itu ada soal upah minimum provinsi. Ada trade off di sini. Teori klasik bilang upah tinggi bikin perusahaan melakukan PHK, tapi teori lain bilang upah tinggi justru menaikkan biaya daya beli masyarakat yang nantinya bisa memperluas lapangan kerja. Dia ketiga itu ada indeks pembangunan manusia. Ini yang paling paradoks. Harusnya manusia yang makin berpendidikan makin gampang dapat kerja, tapi di Sumatera malah memicu pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan industri lokal. Terus yang terakhir itu saya memasukkan variabel dummy COVID ini untuk melihat apakah krisis kemarin itu memberikan perubahan permanen pada struktur ketenaga kerjaan di Sumatera. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan variabel dummy COVID-19 tadi, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan, terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Nah, manfaat praktisnya jelas hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rumusan ilmiah bagi peneliti selanjutnya atau jadi rujukan bagi pemerintah daerah di 10 provinsi tadi dalam merumuskan strategi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan mutu SDM yang tepat sasaran. Nah, untuk membedah dan menganalisis masalah pengangguran ini secara tajam, saya menggunakan 4 landasan teori utama yang berkaitan. Yang pertama itu ada konsep ketenaga kerjaan dan kekakuan upah. Teori ini menjadi fondasi dasar saya untuk
memahami bagaimana pasar tenaga kerja itu beroperasi dan mengapa pengangguran bisa terjadi secara struktural akibat adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada hukum Okun's atau Okun's Law untuk variabel pertumbuhan ekonomi. Teori ini itu menyatakan adanya hubungan terbalik yang meningkat antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Nah, ketika output atau PDRB itu suatu daerah itu meningkat, perusahaan akan menaikkan produksi dan secara otomatis menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga pengangguran harusnya menurun. Nah, yang ketiga itu ada teori ekonomi klasik dan kombinasi dengan teori upah efisiensi. Teori klasik ini memandang upah yang terlalu tinggi sebagai beban yang memicu PHK. Namun, teori upah efisiensi menyanggah hal tersebut dengan argumen bahwa upah yang layak itu justru meningkatkan produktivitas pekerja yang mendorong daya beli masyarakat dan pada akhirnya bisa merangsang pertumbuhan lapangan kerja baru. Terus, yang keempat itu ada teori modal manusia. Teori ini menekan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu. Manusia yang memiliki modal keterampilan dengan tinggi tentu akan lebih mudah diserap oleh pasar kerja. Jadi, di penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS atau Badan Pusat Statistik berbentuk data panel atau balance panel. Nah, data panel itu gabungan dari data cross section dan juga time series. Data cross section yang saya gunakan yaitu 10 provinsi di Pulau Sumatera dan data time series-nya periode 7 tahun dari tahun 2018 sampai 2024. Jadi total observasinya ada 70. Nah, untuk di variabel upah minimum provinsi dan juga variabel indeks pembangunan manusia itu saya transformasikan ke dalam bentuk logaritma natural atau LN untuk menyetarakan skala data dan menghindari heteroskedastisitas. Sedangkan variabel dami COVID-nya diberi kode 1 untuk masa pandemi dan angka 0 untuk masa normal atau pemulihan. Alat yang digunakan itu software Ifuse 13. Nah, karena saya menggunakan data panel, jadi untuk memilih model terbaik yang akan digunakan, saya melakukan beberapa uji. Yang pertama itu ada uji Chow. Uji Chow itu hasilnya menolak CHAM, sehingga FEM itu lebih baik atau fixed effect model itu lebih baik. Nah, yang kedua itu ada uji Houseman. Uji Houseman juga hasilnya p-value-nya sebesar 0,0001. Jadi dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan demikian model final terbaik yang paling efisiensi digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model atau FEM. Model ini juga dinyatakan lolos dalam masalah multikolinearitas dan juga heterokedastisitas. Terus sekarang masuk ke hasil temuan yang paling menarik dari penelitian ini. Nah, secara parsial hasil analisis itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, yang artinya hukum Okun tetap bekerja dengan baik di Sumatera. Setiap pertumbuhan ekonomi naik 1%, tingkat pengangguran terbuka juga berkurang sebesar 0,14%. Di upah minimum provinsi ternyata memiliki hubungan yang negatif dan signifikan karena pengangguran. Temuan ini menarik karena mematahkan asumsi teori klasik, tapi didukung oleh teori upah efisiensi. Nah, di Sumatera itu kenaikan upahnya justru bertindak sebagai stimulus daya beli. Ketika upah layak, konsumsi masyarakat naik, masyarakat permintaan barangnya jadi meningkat,
dan perusahaan akhirnya merekrut lebih banyak tenaga kerja. Terus yang ketiga itu ada indeks pembangunan manusia. Ini berpengaruh positif dan signifikan. Ini membuktikan secara nyata adanya paradoks pengangguran terdidik di Sumatera. Jadi meningkatnya pencapaian pendidikan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai, sehingga lulusan berpendidikan tinggi itu cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan memilih untuk menganggur terlebih dahulu. Terus variabel dummy-nya COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan. Ini menginformasikan bahwa masa pandemi itu secara nyata menciptakan guncangan struktural yang meningkatkan angka pengangguran sebesar 0,42% unit akibat gelombang PHK massal. Kemudian secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai adjust R-square-nya itu sebesar 0,87, yang berarti variasi model yang mampu menjelaskan naik turunnya angka pengangguran di Sumatera sebesar 87%, sedangkan 13% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nah, dari seluruh hasil ini, kesimpulan besarnya adalah kebijakan makro di Sumatera tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka ekonomi saja, tapi juga harus memenuhi mismatch atau ketidaksesuaian antara mutu lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri lokal agar pengangguran terdidik bisa ditekan. Seperti itu. Demikian presentasi hasil penelitian dari saya untuk tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.